Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Muluk di Banjarmasin ya. Abdul Muluk di Banjarmasin, dia bertanya, "Dok, saya menderita wasir derajat 4 sudah 3 tahun ini. Terus kemudian saya sekarang kena hernia ya. Ini bagaimana, Dok?" Ya. Nah, saya akan jelaskan, tetapi sebelum saya menjelaskan, saya mengingatkan kepada teman-teman yang akan bertanya kepada saya, tulis pertanyaan teman-teman di link Tanya Dokter Farhan, kemudian saya akan menjawab dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan. Kembali kepada pertanyaan Abdul Muluk di Banjarmasin. Teman kita Abdul Muluk di Banjarmasin bertanya, "Saya menderita wasir derajat 4 selama 3 tahun dan kemudian saya kena hernia." Kita tahu wasir dalam derajat 4 adalah wasir dalam yang melalui proses wasir dalam derajat 1, yaitu berdarah saja, atau gatal atau pedih saat BAB. Kemudian dia berlanjut lagi menjadi wasir dalam derajat 2. Kalau BAB, selain gejala derajat 1 tadi, ada keluar benjolan yang secara spontan dia masuk sendiri saat BAB selesai. Kemudian prosesnya kembali yaitu menjadi derajat 3, yaitu kalau BAB keluar benjolan dan harus kita dorong masuk. Kemudian baru benjolannya itu di luar terus, yaitu yang kita sebut derajat 4 ya. Jadi derajat 4 itu tidak ujuk-ujuk ada benjolan di luar ya. Kalau tiba-tiba ada benjolan di luar, itu adalah wasir luar yang bengkak. Tetapi yang namanya wasir dalam derajat 4 itu harus melalui proses derajat 1, 2, 3, kemudian baru dia ada di luar terus ya. Jelas ya. Kemudian mengalami hernia ya, atau turun beroh atau burut atau hernia ya, yang kita sebut hernia. Nah, pertanyaan saya kepada Abdul Muluk, Bapak Abdul Muluk usia berapa ya? Karena ada satu underlying disease atau penyakit yang mendasari terjadinya wasir dan juga hernia. Misalnya ini, kalau kita sudah usia di atas 50 tahun, kelenjar prostat kita yang ada di ujung kantong kencing, tempat mau keluarnya kencing dari kantong kencing ke arah kemaluan, itu ada yang namanya kelenjar prostat. Ya, kalau kita di usia 50 tahun ke atas, nah itu bisa terjadi kelenjar prostatnya membesar. Kelenjar prostat yang membesar itu akan mengakibatkan 2 gejala, yaitu gejala sumbatan kencing dan juga gejala iritasi kencing. Gejala iritasi kencing itu seperti anyang-anyangan ya, kepengen kencing dan nggak nyaman kencing, sering kencing, kemudian kalau kencing buru-buru nggak bisa menahan. Kadang-kadang sesudah kencing masih netes-netes ya. Atau kalau malam hari sering kencing ya, normal hanya sekali 2 kali kita bangun untuk kencing ya. Tapi kalau lebih dari 2 kali, bahkan berkali-kali kita bangun kencing, ingat, ini kemungkinan gejala prostat yang membesar ya, kelenjar prostat yang membesar ya. Dan gejala sumbatan ya, tiba-tiba kita sulit buang air kecil, atau pancarannya kecil, kencingnya lama sekali, harus mengejan ya, sampai akhirnya nggak bisa kencing. Kalau gejala ini prosesnya lama, bisa menjadikan faktor risiko terjadinya wasir ataupun juga hernia. Nah, saya tidak tahu usia Bapak Abdul Muluk di Banjarmasin ini. Kalau usia di atas 50 tahun, minta di USG ya, kantong kencingnya, untuk dilihat prostatnya. Kalau gejalanya prostat itu masih iritasi ya bisa diobati. Tetapi kalau sudah gejalanya sumbatan atau obstruksi, ya lebih baik sumbatannya diselesaikan ya. Kalau wasirnya diselesaikan, hernianya diselesaikan, prostatnya tidak diselesaikan, pasti hernianya dan wasirnya bisa kambuh lagi. Jadi kemungkinan penyakit yang mendasari itu bisa karena prostat yang memberikan faktor risiko terjadinya hernia dan wasir. Oleh sebab itu
prostatnya diselesaikan dulu, baik cara pengobatan atau cara tindakan operasi minimal invasif ya, dengan dikerok ya misalnya ya, namanya transurethral resection of the prostate ya, TUR prostat ya. Sesudah itu diselesaikan baru hernianya, atau secara simultan saat operasi prostat dengan operasi minimal, hernianya juga dioperasi ya secara simultan, dan wasirnya kalau derajat 4 juga dioperasi ya secara simultan, atau mau satu-satu terserah, nanti diskusi dengan dokternya apakah memang Bapak Abdul Muluk ini usia di atas 50 tahun. Kalau iya, saya sarankan untuk USG urologi ya, USG kantong kencingnya untuk dilihat prostatnya besar atau tidak, terus dipastikan apakah prostatnya ini sifatnya jinak atau ganas ya. Kemudian tindakannya bisa simultan dengan hernia dan wasirnya atau bertahap. Kira-kira begitu ya Bapak Abdul Muluk dari Banjarmasin, jawaban saya tentang saya punya wasir derajat 4 sudah 3 tahun dan kemudian saya menderita menderita hernia. Jangan-jangan ya, jangan-jangan Bapak menderita prostat. Menurut saya ya, ada gangguan kencing enggak? Sering kencing malam hari enggak ya? Kalau itu ada, kemungkinan itulah yang mendasari terjadinya dua hal tadi, hernia dan wasir, yaitu prostat. Silahkan teman-teman yang bertanya, tulis pertanyaan teman-teman di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan saya akan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.